Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan masak telur dan sawi putih. Ini sangat menarik dan rasanya itu enak banget teman-teman. Ini untuk bahannya saya menggunakan 5 butir telur dan sawi putih ya. Ini karena saya menggunakan 5 butir telur, jadi untuk sawi putihnya ini saya hanya butuh 5 tangkai saja ya, atau 5 helai saja. Nah, ini kita pilih bagian daunnya ini yang masih utuh ya, tidak terlalu pecah-pecah teman-teman. Nah, ini nanti kita akan ambil bagian atasnya saja. Ini 5 lembar saja ya. Ini kita cuci terlebih dahulu. Setelah kita cuci, kita akan potong, kita ambil bagian atasnya saja. Karena ini yang kita gunakan itu yang bagian atas saja teman-teman. Untuk bagian bawahnya, ini jangan dibuang, masih bisa dimasak, ditumis atau direbus juga boleh. Nah, ini untuk daun sawi putihnya ini sudah siap. Sekarang kita akan masak ya. Ini nanti telurnya itu kita akan kukus. Ini saya menggunakan cetakan kue talam, atau kalian juga bisa menggunakan cetakan kue apem ataupun pakai cawan beling juga boleh ya teman-teman. Nah, caranya itu kita taruh 1 lembar saja. Nah, seperti ini. Nah, ini selain menggunakan sawi putih, kalian juga bisa menggunakan sawi hijau ataupun mau pakai itu loh teman-teman, pakai kubis. Nah, pakai kubis juga boleh. Nah, kita taruh aja 1 lembar seperti ini ya. Jangan pakai 2 lembar. Cukup 1 lembar saja. Nah, ini sudah siap. Sekarang kita akan pecahkan telurnya satu persatu. Karena ini berhubung cetakan kue talam yang saya gunakan ini akan agak kecil ya. Terus telur yang saya gunakan itu agak besar-besar. Jadi bagian putihnya ini masih sisa. Nah, ini bisa kita sisihkan. Mungkin mau digoreng atau mau dikukus seperti ini juga boleh. Ini usahakan cawan yang kita gunakan atau cetakannya itu loh, yang kue talamnya tadi, ini usahakan yang agak besar ya, biar nggak sisa seperti ini teman-teman. Nah, ini telurnya sudah siap kan, sekarang siap kita akan kukus. Ini ngukusnya itu nggak butuh waktu lama, ini hanya sekitar 10-15 menit itu sudah matang teman-teman telurnya. Nah, sambil menunggu telurnya kita kukus, kita akan siapkan bahan bumbunya. Ini untuk bahan bumbunya saya menggunakan 4 siung bawang merah, lalu 2 siung bawang putih, terus saus tomat. Untuk saus tomatnya saya menggunakan 3 sendok makan, 1 sendok makan saus tiram, cabai yang sudah di blender, ini sesuai selera pedas saja, terus lengkuas sama serai ya. Nah, ini bisa disesuaikan untuk bumbunya itu. Nah, ini bumbunya kita haluskan. Ini kita kasih garam atau gula secukupnya. Lalu kita ulek. Kita haluskan. Setelah bumbunya halus, lalu kita geprek serai dan lengkuasnya. Nah, ini bumbunya sudah siap. Telur yang kita kukus tadi loh, ini juga sudah siap teman-teman. Nah, ini bisa kita angkat dari dandangnya ya teman-teman. Nah, ini sangat menarik sekali kan. Nah, ini kita akan masak terlebih dahulu ya untuk bumbunya. Nah, ini kita tumis bumbu yang sudah kita ulek tadi. Kita tumis sampai harum ya. Ini kalau kalian suka aroma daun jeruk purut, kalian bisa tambahkan daun jeruk purut ya. Nah, kita tumis sampai harum. Kalau bumbunya sudah harum, lalu kita akan masukkan bahan lainnya seperti saus tadi ya. Ini untuk sausnya itu sebetulnya takarannya asal masuk saja teman-teman. Ini saya menggunakan 3 sendok makan ya. Kalau mau pakai lebih juga boleh lah. Nah, lalu saus tiram 1 sendok makan. Ini untuk cabenya, ini cabai yang sudah saya blender atau mau cabai dihaluskan juga boleh.
Ini bisa disesuaikan selera pedas masing-masing. Kita masak sampai agak pekat. Kalau bumbunya sudah pekat, lalu kita tambahkan air. Ini untuk airnya secukupnya saja, bisa dikira-kira ya. Nah, kita masak, kita didihkan, kita tambahkan bumbu pelengkapnya. Ini saya tambahkan sedikit garam, lalu penyedap. Kita masak kembali biar bumbunya itu pekat. Kita koreksi rasanya, mungkin dirasa kurang asin, kurang pedas, atau kurang manis, ini bisa ditambahkan. Ini menurut saya kurang manis sedikit, saya tambahkan gula sedikit saja ya. Nah, kalau dirasa bahan bumbunya ini sudah mengental, sudah pekat, rasanya sudah oke kan? Nah, kita akan masukkan telur yang kita kukus tadi. Ini hasil telurnya itu sangat cantik sekali loh teman-teman. Ini sebetulnya dimakan seperti ini saja boleh loh. Nggak perlu dimasak-masak seperti ini. Tapi kalau kalian mencoba ini bahan saus atau bahan bumbunya ini, wah kalian pasti ketagihan. Ini rasanya menurut saya loh ini ya, menurut lidah saya ini enak banget. Nah ini nggak perlu dimasak lama karena telurnya sudah mateng dan bahan bumbunya juga sudah mateng. Nah ini cukup dicampurkan sampai tercampur rata saja. Nggak perlu dimasak kembali ya. Karena ini kan bahannya sudah matang semuanya ya. Asal tercampur rata, ini siap kita sajikan. Ini pokoknya rasanya enak banget loh. Aromanya itu loh, wangi banget teman-teman. Mungkin kalian bosen dengan olahan telur yang hanya diceplok atau digoreng ya. Ini bisa dicoba. Ini rasanya itu ada rasa asamnya, rasa pedas, ada sedikit manisnya. Pokoknya ini mantep banget. Terus tadi kan kita pakai serai, terus pakai lengkuas. Wah, itu rasanya tambah mantep banget. Ini pokoknya selera lidah orang Indonesia. Enak banget teman-teman, kalian harus mencobanya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.